Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Satya Febrianti dari kelas 2E Manajemen akan menjelaskan tentang manfaat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbentuk kepulauan yang tersebar dengan berbagai pulau serta perbedaan pula, mulai dari ras, suku, bahasa, agama, daerah, dan budaya yang menyangkut adat istiadat. Meskipun masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa pulau, suku, bahasa, ras, agama, dan budaya, akan tetapi masyarakat Indonesia tetap bersatu dengan dasar negara yang sama, yaitu Pancasila. Perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi alasan besar untuk tetap bersatu dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut KBBI, persatuan memiliki makna sebagai sebuah gabungan, ikatan yang terdiri dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Sedangkan kesatuan bermakna perihal satu, sifat tunggal, satuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persatuan ialah kumpulan dari beragam komponen, sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang menjadi satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan. Persatuan dan kesatuan juga sudah ditekankan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia harus terus menerapkan persatuan dan kesatuan untuk tetap bisa bertahan sebagai sebuah negara yang merdeka. Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara gotong royong. Hal ini berdasarkan sejarah yang terjadi bagi seluruh warga Indonesia. Setelah masa penjajahan, bangsa Indonesia bersatu untuk mempersiapkan diri untuk merdeka. Dalam masa persiapan ini, masyarakat Indonesia dan para tokoh pejuang kemerdekaan juga saling bergotong royong dan memikirkan segalanya. Gotong royong merupakan suatu bentuk kerjasama antar individu dan kelompok yang membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Di samping itu, Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Tentang MA, KY, MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan. Dan keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi Indonesia
Dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam bidang peradilan, Indonesia memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi. Muhammad Hatta dalam buku Sekitar Proklamasi menyebutkan bahwa Persatuan Indonesia mengandung unsur persatuan dan kesatuan, cita-cita persahabatan, persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian, dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, alat mencapai tujuan bangsa. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, mengatasi perbedaan dan menghilangkan diskriminasi. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa mengatasi perbedaan rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Rasa persatuan dan kesatuan akan menghapus diskriminasi, karena semua rakyat adalah satu Indonesia. Selain dua manfaat tadi, terdapat beberapa manfaat persatuan dan kesatuan lainnya, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan NKRI dari ancaman luar, memperkuat jati diri bangsa Indonesia, menciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, menjaga tegapnya hak asasi manusia, dan mencegah penyelewengan. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Beberapa contoh persatuan dan kesatuan yang bisa dilakukan pada kehidupan sehari-hari ialah menghargai hak dan pendapat masing-masing individu, menjaga kerukunan yang sudah terbangun sebelumnya, selalu berusaha membantu orang lain apabila sekiranya ada yang sedang membutuhkan bantuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan sebuah negara adalah persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beraneka ragam ras, suku, budaya, agama, adat istiadat, serta ribuan pulau yang menjadikannya sebuah tantangan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.